Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari program studi manajemen sumber daya perairan kelas M01 kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang fisiologi hewan air mengenai adaptasi. Dan di sini kami akan menjelaskan klasifikasi respon fisiologis dan istilah yang berkaitan dengan adaptasi. Untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Yuni Kelawati. Untuk anggotanya saya sendiri Akbaris Hariskula, dan yang kedua Dinda Fitria, dan yang ketiga Miftahul Fauzia. Definisi adaptasi. Adaptasi merupakan proses dasar dalam evolusi yang merupakan respon terhadap lingkungan yang berubah atau perubahan karakter organisme termasuk karakter fisiologi untuk memenuhi keperluan lingkungan yang baru. Definisi adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya yang meliputi metabolisme, peredaran darah, respirasi, reproduksi, dan pengambilan makanan atau nutrisi. Macam-macam adaptasi fisiologis. Yang pertama, adaptasi ikan terhadap salinitas. Osmoregulasi merupakan upaya hewan akuatik dalam mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dengan lingkungannya, atau dapat disebut juga dengan suatu proses pengaturan osmose. Hal ini perlu dilakukan terutama untuk organisme perairan karena memiliki beberapa sebab akibat, antara lain untuk yang contoh pertama yaitu ikan air tawar mengalami kondisi hiperosmotik terhadap lingkungan. Untuk mencapai kondisi isoosmotik, ikan tersebut akan mengeluarkan ion-ion badan melalui urin dan kemudian organisme tersebut minum sebanyak-banyaknya untuk mengatur volume cairan pada tubuh. Dan yang kedua yaitu ikan laut mengalami kondisi hipoosmotik terhadap lingkungan, yang dimana organ tubuh memiliki peran penting dalam proses osmoregulasi insang, ginjal, dan kulit. Adaptasi terhadap metabolisme ikan. Setiap ikan akan melakukan migrasi dengan menyimpan energi dan membuat mekanisme metabolisme yang lebih spesifik agar migrasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Hewan migran akan menyimpan banyak energi ketika melakukan migrasi ke suatu tempat yang memiliki sumber makanan. Kemudian, energi tersebut akan dikeluarkan dalam jumlah yang banyak untuk melakukan migrasi ke habitat lain, seperti tempat pemijahan atau ekspansi ke suatu tempat yang baru. Energi yang dikeluarkan ikan saat bermigrasi biasanya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti berenang, osmoregulasi, respirasi, ekskresi, dan regulasi hormon. Selanjutnya ada adaptasi morfologi, yaitu merupakan penyesuaian pada organ tubuh yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisme. Pada hewan air, khususnya hewan air yang hidup di perairan dalam, adaptasi morfologi dapat dilihat dari bentuk tubuh hewan tersebut, mulai dari bentuk yang kecil dan pada umumnya memiliki tubuh transparan karena tubuhnya tidak mengandung pigmen. Ciri umum hewan air tersebut biasanya memiliki mulut yang lebar, rahang yang kuat, dan gigi yang tajam. Oleh karena itu, hewan air tersebut harus seoptimal mungkin mencari mangsa atau bertahan hidup di perairan dalam. Selanjutnya ada bentuk tubuh ikan yang termasuk dalam adaptasi, yaitu ada bentuk fusiform atau lurus, ikan tuna, dan hiu. Bentuk tubuh ikan seperti ini akan memungkinkan ikan dapat bergerak dengan cepat, terutama dalam menangkap mangsa. Yang kedua, bentuknya pipih dan tegak. Contohnya ada ikan pontus, triocanthus. Bentuk tubuh ikan seperti ini akan memudahkan ikan bergerak di antara tumbuh-tumbuhan air dan area yang sempit. Selanjutnya yang ketiga, bentuk pipih datar dan tipis memanjang. Contohnya itu ada belut. Bentuk tubuh ikan seperti ini akan memudahkan ikan mengekskresi semacam lendir, yang dimana hal ini dapat membantu gerakan di substrat lumpur dan mengurangi terjadinya luka pada tubuhnya. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku, yaitu
yaitu suatu proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya dengan cara memperlihatkan tingkah lakunya. Sebagai contoh yaitu ada pada ikan paus. Hewan tersebut sesekali menyemburkan diri ke permukaan untuk mendapatkan oksigen setiap 30 menit sekali. Selain itu juga terdapat biota air yang berada di zona intertidal. Biasanya pada saat air surut, biota-biota air seperti kepiting, cacing-cacingan, dan menenggelamkan diri ke dalam pasir. Dan ketika akan terjadi pasang tinggi, biota tersebut aktif kembali untuk mencari makan. Selanjutnya, adaptasi reproduksi. Ikan-ikan yang hidup di laut, hewan tersebut memiliki cara khusus agar dapat bertahan hidup, termasuk dalam halnya yaitu reproduksi. Semakin langkanya sumber makanan yang ada di laut dalam, mengakibatkan sangat rendahnya kepadatan organisme air tersebut, dan juga munculnya permasalahan yaitu sulitnya memperoleh pasangan dari jenis kelamin yang berbeda untuk keperluan reproduksi dalam habitat yang sangat luas tersebut. Salah satu adaptasi yang dilakukan pada ikan-ikan pemancing atau disebut juga angler fishes untuk menemukan pasangannya melalui indera olfaktorik. Ketika ikan jantan tersebut menemukan betinanya, ia langsung menempelkan mulutnya di tubuh ikan betina dengan gigi-giginya yang tajam dan tidak pernah melepaskan lagi. Kulit ikan jantan lama-kelamaan akan bersatu dengan tubuh ikan betina. Sistem sirkulasinya juga akan ikut bersatu. Ikan jantan tersebut akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai parasit dengan menempelkan pada tubuh ikan betina dan ia mendapatkan makanan dengan menyerap dari tubuh betina tersebut. Ketika ikan betina tersebut memijah, maka telur-telurnya akan segera dibuahi oleh ikan jantan. Selanjutnya ada adaptasi food and feeding. Adaptasi food and feeding dapat dilihat dari bentuk, ukuran, dan letak mulut ikan. Ikan-ikan yang berada di bagian dasar perairan memiliki bentuk mulut yang subterminal, sedangkan ikan-ikan pelagik dan ikan pada umumnya memiliki bentuk mulut yang terminal. Ikan pemakan plankton pada umumnya memiliki mulut yang kecil dan tidak dapat ditonjolkan keluar. Pada rongga mulut, bagian dalam biasanya dilengkapi dengan jari-jari dan insang yang panjang dan lemas untuk menyaring plankton. Biasanya hewan pemakan plankton ini tidak memiliki gigi. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, ukuran mulut ikan berhubungan langsung dengan ukuran makanannya. Ikan-ikan yang memakan invertebrata kecil memiliki mulut yang moncong atau bibir panjang. Begitu pula dengan ikan dengan mangsa yang berukuran besar, memiliki lingkaran mulut yang fleksibel. Kebanyakan cara ikan menangkap mangsa atau mencari makanannya menggunakan mata. Namun selain itu ada juga cara mencari makanannya menggunakan indera pembauan dan sentuhan. Cara ini biasanya dilakukan oleh ikan pemakan di perairan dalam yang kekurangan cahaya atau dalam perairan yang berkerut. Selanjutnya, adaptasi pertahanan. Adaptasi pertahanan ini biasanya mengikuti dengan kondisi fisik dan lingkungannya. Sebagai contoh seperti pada hewan cumi-cumi, yang dimana hewan tersebut akan mengeluarkan tinta untuk menyelamatkan dirinya. Selain itu, juga ada beberapa hewan ikan yang bersembunyi atau menyerupai pasir di dasar laut, atau bahkan menyerupai tumbuh-tumbuhan untuk menghindari dari mangsa para predator, dan masih banyak hewan-hewan air yang memiliki cara pertahanannya sendiri untuk menghindari serangan mangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yakni respon fisiologis hewan air. Yang pertama yakni respon hewan terhadap lingkungan akuatik. Air merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar komponen penyusun tubuh hewan adalah air, sehingga kehidupan hewan bergantung pada ketersediaan air di lingkungan tersebut. Sebagian organisme dapat tumbuh dengan optimal pada lingkungan yang memiliki ketersediaan air yang tinggi. Hewan-hewan ini biasa disebut dengan hewan osmotik. Sebaliknya, terdapat hewan osmotoleran yang merupakan hewan yang dapat hidup pada lingkungan yang memiliki ketersediaan air yang rendah. Suhu yang stabil merupakan nilai fisiologis yang penting dalam mendukung kehidupan hewan air.
Daerah perairan Payau merupakan daerah pembatas dalam penyebaran sejumlah hewan. Lingkungan air tawar yang mengandung berbagai macam zat dapat mempengaruhi kehidupan hewan air. Mengapa? Karena air tawar mengandung sedikit garam yang berasal dari air hujan. Air hujan secara ilmiah bersifat sedikit asam karena mengandung CO2 yang berasal dari atmosfer. Keasaman air hujan ini yang biasa disebut dengan hujan asam. Hujan asam dapat menghambat proses pengambilan natrium yang dilakukan oleh hewan. Selanjutnya yakni konsep homeostasi, merupakan proses dan mekanisme yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan suatu kondisi yang konstan. Konsep ini berlangsung melalui sistem umpan balik. Terdapat dua jenis umpan balik, yakni umpan balik positif dan umpan balik negatif. Namun dari kedua umpan balik tersebut, yang digunakan untuk homeostasi hanya umpan balik negatif. Konsep umpan balik negatif dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang berlawanan dengan keadaan semula. Dalam konsep homeostasi, diperlukan keseimbangan antara positif dengan negatif agar kekonstanan yang diinginkan oleh tubuh hewan dapat tercapai. Konsep homeostasi juga dapat dilakukan dengan mekanisme non-fisiologi. Mekanisme ini dapat dijumpai pada beberapa hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan-hewan ini masuk ke dalam golongan Poikiloderm yang mana suhu tubuh mereka sama dengan suhu tubuh lingkungan. Di samping adalah contoh dari hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berikut adalah sumber yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Terima kasih dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.